Selamat datang di Nervia. Oke, kalau kita ngomongin Perang Dunia Pertama, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti lumpur, parit-parit di front barat kan? Tapi tahu nggak, di minggu-minggu awal perang ada pertempuran lain yang skalanya, wow, jauh lebih besar dan brutal. Sebuah bentrokan raksasa yang bikin satu kekaisaran lumpuh total, tapi anehnya hampir nggak pernah dibahas di buku sejarah. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kisah pertempuran Galicia. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah kekaisaran bisa kehilangan sepertiga dari total pasukannya cuma dalam waktu 3 minggu? Bayangin, 3 minggu. Ini bukan sekedar kalah perang loh, ini bencana total. Yuk kita cari tahu gimana semua ini bisa sampai terjadi. Oke, biar gampang, kita bakal bedah ceritanya jadi 5 bagian. Kita mulai dari langkah awal yang super berisiko. Terus kita lihat gimana Austria sempat ngerasain kemenangan-kemenangan semu. Habis itu kita bakal saksikan gimana steamroller Rusia datang dari selatan dan membalikkan keadaan. Ini yang bikin garis depan mereka hancur lebur. Dan terakhir kita lihat akibatnya, sebuah kekaisaran yang lumpuh. Kita mundur ke Agustus 1914. Perang baru aja meledak. Nah, kekaisaran Austria-Hongaria ini sadar banget kalau mereka kalah jumlah sama mesin perang Rusia yang raksasa itu. Jadi mereka mikir, pertahanan terbaik adalah menyerang. Gak ada pilihan lain, mereka harus nyerang duluan. Ini sebuah pertaruhan nekat yang bakal nentuin nasib mereka selamanya. Jadi kedua pihak ini punya rencana yang, bener-bener bertolak belakang. Austria-Hongaria, di bawah komandan mereka Konrad von Hotzendorf, mutusin buat all in. Mereka mau gerak cepat, menyerbu Polandia Rusia, biar bisa pegang kendali dari awal. Di sisi lain, Rusia, yang dipimpin Nikolai Ivanov, pendekatannya lebih santai. Rencana mereka, oke, biarin aja mereka nyerang duluan, kita tahan serangannya, baru kita hajar balik dengan kekuatan penuh ke jantung Galicia. Dan kalau kita lihat angkanya, baru kelihatan betapa gilanya pertaruhan Austria-Hongaria ini. Coba lihat, mereka cuma punya sekitar 950.000 tentara, sementara Rusia punya 1,2 juta tentara siap tempur. Rusia itu nggak cuma unggul jumlah loh, logistik mereka buat mindahin pasukan ke garis depan juga jauh lebih baik. Ini kan udah kayak pertarungan David lawan Goliat dari awal. Dan yang bikin kaget, awalnya pertaruhan nekat Austria-Hongaria ini kayaknya berhasil. Bener-bener kelihatan berhasil. Di front utara, pasukan mereka terus maju. Seolah-olah kemenangan besar udah di depan mata. Semuanya kayak berjalan sesuai rencana. Atau, setidaknya itu yang mereka kira. Pertempuran besar pertama pecah di dekat kota Krasnik. Disinilah pasukan pertama Austria-Hongaria, pimpinan Jenderal Viktor Dankl, langsung berhadapan sama pasukan keempat Rusia. Ini jadi ujian pertama buat strategi nekat mereka. Dan hasilnya, kemenangan mutlak buat Austria-Hongaria. Mereka nggak cuma berhasil pukul mundur Rusia, tapi juga berhasil nawan 6.000 tentara. Wah, buat para komandan di Wina, ini jelas jadi bukti kalau pertaruhan mereka itu tepat. Semangat pasukan langsung meroket. Rasa seneng itu nggak berhenti di Krasnik. Nggak lama setelah itu, datang lagi kemenangan besar di Komarov. Ini makin bikin mereka yakin kalau mereka nggak terkalahkan. Di Komarov, ceritanya lebih hebat lagi. Pasukan keempat Austria sukses menghancurkan pasukan kelima Rusia dan berhasil nawan 20.000 tentara lagi. Coba bayangin kalau Anda jadi komandan Austria waktu itu. Pasti udah mikir, wah, kita bakal menang total nih di sini. Tapi, ada satu masalah besar yang mereka nggak sadari. Nah, sementara Austria-Hongaria lagi pesta porang ngerayain kemenangan di utara, di selatan, ceritanya 180 derajat berbeda. Di sana, steamroller Rusia yang udah mereka siapkan mulai bergerak dengan kekuatan penuh. Dan disinilah titik baliknya, pertempuran Jinila Lipa. Di sini, dua pasukan raksasa Rusia yang dipimpin jenderal-jenderal paling tangguh berhadapan sama pasukan Austria-Hongaria yang lagi kegeeran dan gak siap. Apa yang terjadi di Jinila Lipa itu bukan lagi pertempuran. Itu lebih mirip pembantaian. Pasukan Jenderal Brusilov dan Ruski benar-benar melumat habis pasukan Austria. Kemenangan Rusia ini begitu telak, sampai-sampai garis pertahanan Austria di selatan itu bukan cuma mundur, tapi lenyap, hancur total. Sekarang, coba bayangin posisinya Konrad von Hotzendorf, sang panglima tertinggi Austria-Hongaria. Dia pusing 7 keliling. Di utara, pasukannya menang besar, tapi di selatan, pasukannya hancur lebur. Keputusan yang bakal dia ambil setelah ini justru yang akan mengubah kemenangan parsial jadi bencana total. Kesalahan fatal Konrad ini bisa kita urutkan begini. Pertama, dia terlalu fokus sama kemenangan di utara sampai lupa daratan. Kedua, dia ngeremehin banget separah apa kehancuran di selatan.
Terus, dalam keadaan panik, dia ngambil keputusan paling fatal. Narik pasukan dari utara yang lagi menang buat nambal selatan yang udah nggak bisa diselamatin. Rusia yang jeli lihat kesempatan ini langsung hajar front utara yang sekarang jadi lemah. Hasilnya, bencana total. Seluruh garis depan mereka ambruk. Akibat langsung dari kehancuran ini benar-benar fatal secara strategis. Kota Lemberg, yang sekarang kita kenal sebagai Lviv, ibu kota sekaligus pusat logistik paling penting di Galicia, jatuh ke tangan Rusia. Ini adalah pukulan telak yang jadi simbol keruntuhan total kampanye militer Austria. Sekarang kita sampai di bagian akhir, dampak dari semua ini. Kerugian yang dialami Austria-Hungaria di Galicia ini jauh lebih dari sekedar kekalahan di medan perang. Ini adalah luka yang sangat dalam, luka yang melumpuhkan, yang bakal terus mereka rasakan sampai perang berakhir. Skala tragedi manusianya, jujur, susah dibayangin. Rusia memang menderita kerugian besar, sekitar 225.000 tentara, tapi coba lihat kerugian Austria-Hungaria. Jauh lebih parah, 400.000 korban. Itu hampir 2 kali lipat kerugian Rusia. 400.000. Coba kita renungkan sejenak angka itu. Itu artinya, sepertiga dari seluruh kekuatan tempur Austria-Hungaria di front timur lenyap hanya dalam 3 minggu pertempuran. Dan dari 400.000 korban itu, 100.000 orang statusnya tawanan perang. Ini udah bukan cerita soal kalah taktik lagi. Ini adalah tanda-tanda kalau disiplin dan moral pasukan udah hancur sehancur-hancurnya. Tentara-tentara ini bukan lagi bertempur. Mereka menyerah secara massal. Dampak jangka panjangnya benar-benar menghancurkan. Tentara Austria-Hungaria nggak akan pernah bisa pulih total dari pukulan pertama ini. Kenapa? Karena mereka kehilangan tulang punggungnya, para perwira profesional yang terlatih, yang nggak mungkin bisa diganti dalam waktu singkat. Garis depan mereka terdorong mundur sejauh 160 km, dan benteng super penting Przemyśl malah terkepung. Ini membuka babak baru yang lebih memalukan lagi buat kekaisaran. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin kita mikir. Pertempuran Galicia ini kan sering banget ketutupan sama pertempuran lain yang lebih terkenal, kayak Tannenberg atau Marne. Tapi kalau kita lihat dampaknya yang begitu melumpuhkan bagi salah satu kekuatan utama blok sentral, kita jadi harus bertanya, kira-kira seberapa beda ya jalannya Perang Dunia Pertama seandainya bencana yang terlupakan ini nggak pernah terjadi?